Islam Negeri IAIN Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 2 Semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah legislasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Anna Rahmansyam, SSY MH. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang yang masing-masing dari kami ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan judul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri atas nama Fitriani sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya ada Muhammad Jaswar Asmin sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Dian Suryana sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir ada Saudara Mulyadi sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan serentak oleh umat muslim yang berasal dari seluruh dunia pada waktu dan tempat yang sama, yaitu di Mekkah Al-Mukarramah. Melaksanakan ibadah haji merupakan dambaan umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia itu sendiri. Masa tunggu antrian haji di Indonesia untuk paket perjalanan haji reguler saat ini sekitar 7-8 tahun. Sementara untuk paket perjalanan haji plus sekitar 3 tahun. Dapat dibayangkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima membutuhkan masa penantian bertahun-tahun dan sungguh merupakan pengorbanan waktu dan ujian kesabaran yang tidak sebentar. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut dan untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif, efisien pun terlaksana dengan lancar, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang tersebut terdapat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang disingkat Ditjen PHU. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Kemudian, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan juga sebagai bentuk standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Saya akan menjelaskan terkait dasar atau landasan hukum serta bentuk dari perubahan dan perbedaan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji ini. Nah, jika kita melihat pada landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini, yakni yang pertama kita mengacu pada landasan hukum bernegara kita, yaitu Undang-Undang Dasar pada pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Juga berlandaskan tentang dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 10 garing MPR garing 199A tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Juga mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yaitu Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38 tambahan Lembaran Negara nomor 3037. Juga mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, Lembaran Negara tahun 1992 nomor 33 tambahan Lembaran Negara nomor 3474. Juga mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Lembaran Negara tahun 1992 nomor 49 tambahan Lembaran Negara nomor 3480. Juga mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Lembaran Negara tahun 1992 nomor 53. Juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Terkait dari bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 pada tahun 2000, yang pada dasarnya bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini yang
ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini semakin mengatur secara eksplisit dan melakukan beberapa perubahan terkait aturan yang mengikuti perkembangan kebutuhan umat Islam itu sendiri terkait ibadah haji dan umroh. Nah, jika kita melihat letak perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dimana merupakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 60, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4845 yang diubah. Adapun ketentuan yang diubah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 1 angka 11 pada undang-undang sebelumnya dihapus. Yang kedua, ketentuan pada pasal 7 huruf D diubah sehingga pasal 7 seluruhnya berbunyi yaitu pada pasal 7 jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, perlindungan dan menjalankan ibadah haji yang meliputi pembimbingan manasik haji dan atau materi lainnya baik di tanah air, di perjalanan maupun di Arab Saudi. Yang kedua yaitu pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai baik di tanah air maupun di tanah Arab Saudi itu sendiri. Yang ketiga yakni perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, menanggung paspor biasa dan dokumen lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang kelima yakni memberikan kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air dan di Arab Saudi dan saat kepulangan di tanah air. Yang ketiga itu ketentuan pada pasal 32 di undang-undang sebelumnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, yaitu setiap warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi urusan keimigrasian. Yang keempat yakni ketentuan pada pasal 40 huruf A diubah sehingga pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut, yakni pada pasal 10 menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yakni yang pertama, menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji. Yang kedua, memberikan bimbingan ibadah haji. Yang ketiga, memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan secara khusus. Dan yang keempat yaitu memberangkatkan, memulangkan dan melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara jemaah haji itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Pasal 3, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Undang-Undang Penyelenggara Nomor 8 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 3, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan yang pertama, memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Amanah Pasal 3 Undang-Undang Haji dan Umroh menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji merupakan
Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitoah antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar. Peningkatan pembinaan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jemaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntutan agama sehingga diperoleh haji mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 mempertimbangkan bahwa yang pertama, negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan yang kedua, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Dan yang ketiga, upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan tuntutan agama.